Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Tani Harjo. Saya dari kelas studi lintas budaya D dan nomor absensi 19. Nah, pada hari ini saya akan membahas suatu permasalahan nih. Nah, mungkin pada singkatnya permasalahannya itu seperti ini. Jadi, ada sebuah destinasi wisata dan dia itu bertemakan budaya, tapi dikembangkan secara internasional nih. Wah, cukup menarik kan? Tapi dalam pengaplikasiannya ada beberapa masalah yang timbul. Yaitu yang pertama, wisatawan asing nih kurang memahami tentang budaya lokal kita. Lalu yang kedua, pemandu wisata mengalami kesulitan dalam menjembatani perbedaan gaya komunikasi kepada wisatawan asing tersebut. Dan yang ketiga, perbedaan nilai budaya antara pengelola wisata dan masyarakat. Itu kan akhirnya menimbulkan konflik terkait sistem kerja, terus juga terkait waktu istirahat dan pembagian keuntungan dan lain-lain lah. Lalu yang keempat itu adanya alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya di destinasi tersebut. Jadi intinya adalah permasalahan antara masyarakat sekitar dan pada pengelola wisata. Langsung saja kita bahas di permasalahan pertama, yaitu bahwa wisatawan asing kurang memahami batasan dari budaya lokal. Nah, dengan mereka tidak mengetahui batasan tersebut, pasti mereka tidak tahu dong norma dan nilai dari budaya kita, dan akhirnya ini menyebabkan kesalahpahaman dan bahkan dapat menyebabkan perilaku yang dianggap tidak sopan dan mendapatkan konflik nih antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Nah, gimana cara menanggulanginya? Pastinya kita harus melakukan edukasi, penyuluhan, dan pelatihan untuk masyarakat lokal. Nah, kenapa harus masyarakat lokal? Menurut saya, karena untuk kita membatasi dari perilaku wisatawan itu cukup sulit. Jadi lebih baik kita itu harus membatasi atau mengontrol perilaku dari masyarakat lokal sendiri agar masyarakat lokal itu bisa memiliki sifat yang toleran dan responsif terhadap perilaku wisatawan yang mungkin berbeda dari norma mereka. Oke, langsung saja kita ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi sendiri ini kan banyak banget, dari bahasa, ekspresi, maupun cara berinteraksi. Itu yang sangat perlu dipelajari oleh pemandu wisata lokal. Nah, gimana sih cara penyelesaiannya saat terjadi perbedaan gaya komunikasi tersebut? Nah, itu pastinya kita harus mengadakan pelatihan kepada pemandu wisata. Dengan pelatihan studi lintas budaya, itu pastinya membantu sekali untuk pemandu wisata meningkatkan pemahaman mereka tentang perbedaan budaya dan gaya komunikasi. Nah, pelatihan ini dapat mencakup teknik komunikasi yang efektif, yaitu lalu cara membaca bahasa tubuh dan cara menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan latar belakang wisatawan, seperti itu. Oke, masalah ketiga ini berkaitan tentang bagaimana sih tentang hubungan antara investor dan para masyarakat. Nah, kadang-kadang tuh investor itu biasanya lebih pengen pada efisiensi dan profitabilitas, pokoknya berhubungan dengan bisnis, keuntungan. Tapi masyarakat sendiri itu biasanya lebih terikat dengan tradisi, terus juga memperhatikan waktu istirahat mereka, juga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan. Nah, sebenarnya gimana sih caranya? Sebenarnya lebih ke diadakannya dialog terbuka gitu. Jadi membangun komunikasi yang baik, terbuka dari antara pengelola wisata dan masyarakat lokal. Disitulah akan membantu kedua belah pihak untuk bisa mencapai ekspektasi masing-masing. Jadi permasalahan yang keempat ini adalah tentang alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan ini sangat krusial mungkin bagi kita karena memang ini berhubungan langsung antara masyarakat lokal gitu. Jadi pasti banyak banget nih tempat-tempat seperti hutan atau sungai yang menurut masyarakat lokal ini adalah tradisi-tradisi budaya mereka atau tempat-tempat sakral, tapi kadang digunakan sebagai tempat wisata oleh pengelola wisata gitu. Nah, ini akan berdampak pada hubungan dari pengelola wisata dan masyarakat, pasti akan hancur karena akan tidak ada timbulnya percaya dari masyarakat lokal. Akhirnya itu berkelanjutan pada nanti saat wisata itu berjalan gitu. Nah, gimana sih penyelesaiannya? Nah, pastinya diadakannya dialog atau keterlibatan masyarakat gitu. Jadi berdiskusi gimana sih win-win solutionnya, karena memang sebagai pengelola wisata kita harus memiliki izin untuk mendapatkan suatu lahan tertentu gitu. Nah, pastinya juga kita melakukan edukasi dan kesadaran budaya kepada para pengelola wisata, karena mereka tidak bisa seenaknya sendiri untuk mengambil lahan-lahan yang ada
dan milik masyarakat gitu. Jadi mereka harus tahu bahwa tempat-tempat itu tuh penting bagi masyarakat. Lalu juga ada model pengembangan berkelanjutan. Jadi mereka menggunakan pengelolaan wisata ini bagaimana sih caranya tidak menggunakan lahan-lahan warga atau tidak merusak nilai-nilai budaya warga seperti itu. Dan kalau bisa mereka mempromosikan produk lokal yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Jadi memang dari permasalahan di atas itu bahwa disimpulkan memang dalam mengelola pariwisata itu tidak mudah. Jadi banyak hal yang diperhatikan, banyak hal yang dikorbankan. Jadi memang seperti alih fungsi lahan tersebut tadi kan memang kita harus bagaimana sih kita harus menghargai budaya lokal, tapi kita juga harus melanjutkan kepariwisataan tersebut. Banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, tidak hanya semesta-mesta, kita harus meningkatkan pengalaman dari wisatawan tersebut. Terima kasih.